Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan asbab nikmat Allah lah kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita curahkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah, umat yang terbaik daripada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perbanyak selawat kepada beliau. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yaitu syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak akan kita peroleh nanti di yaumil akhir. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar ini khatib berwasiat wabil khusus kepada diri sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Senantiasa perbanyaklah bekalmu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya jalan keluar daripada setiap kesulitan. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa dan kesalahannya. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yu'azzim ajrahu, maka Allah akan melipat gandakan pahala amal kebaikannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kuntum. Bertakwa kepada Allah itu dimanapun kita berada. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul khutbah kita pada kali ini adalah istiqamah beramal setelah Ramadan. Istiqamah
adalah sikap teguh dalam melakukan suatu amal kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Seseorang yang mempunyai sifat istiqamah adalah bagaikan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan yang tidak tergeser sedikit pun, meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Istiqamah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah dalam setiap amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Yang dimaksud dengan istiqomah dalam ayat ini terdapat 3 pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama adalah istiqomah dalam keimanan. Yang kedua adalah istiqomah dalam ketaatan dalam menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kamu kepada Allah sampai ajal menjemputmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara istiqomah walaupun amalan itu sedikit. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan sudah berlalu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tersebut dalam doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lah. Celakalah seseorang hamba yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan sudah berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mohonlah dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar Dia menerima amal kebaikan kita di bulan yang penuh keberkahan ini, dan mengabulkan segala doa dan permohonan ampun kita kepadanya. Sebagaimana sebelum datangnya bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan hati kita dipenuhi dengan keimanan dan mengharapkan keridhaan-Nya. Imam Mu'alla bin Al-Fadl berkata, dulu para salafus saleh, orang-orang yang soleh, selalu berdoa kepada Allah Ta'ala selama 6 bulan agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka pun berdoa kepadanya selama 6 bulan berikutnya agar Allah menerima amal-amal soleh yang mereka kerjakan selama di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka muncul satu pertanyaan besar dalam diri kita. Amalan apa yang masih tertinggal dalam diri kita setelah bulan Ramadan berlalu? Dan bekas-bekas kebaikan apa yang masih terlihat pada diri kita setelah kita keluar daripada bulan ini? Dulu di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran. Dulu di bulan Ramadan kita selalu salat berjamaah di masjid. Dulu di bulan Ramadan kita selalu salat qiyamul lail. Dulu di bulan Ramadan kita selalu berinfak dan bersedekah. Dulu di bulan Ramadan kita mampu
menjaga diri daripada perbuatan-perbuatan maksiat seperti berdusta, berjudi, menghibah, memfitnah dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah amalan-amalan yang mulia itu masih bisa kita lakukan sampai saat ini? Atau justru amalan-amalan itu juga hilang bersamaan dengan berlalunya bulan Ramadan? Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Bishri Al-Hafi pernah ditanya, qila li Bishri Al-Hafi anna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fil a'mali fa idza salakha. Ada sebahagian kaum, mereka beribadah dan bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan berakhir mereka pun meninggalkan amal ibadah tersebut. Maka beliau menjawab, qala bi'sal qaumi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Mereka adalah orang-orang yang sangat buruk karena mereka tidak mengenal hak-hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Hamba-hamba Allah yang saleh adalah mereka yang senantiasa rajin bersungguh-sungguh dalam beribadah dalam setahun penuh. Imam Ash-Shibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab ataupun bulan Sya'ban? Maka beliau menjawab, jadilah kamu seorang yang rabbaniyun, hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat, dan janganlah kamu menjadi seorang yang sa'bani, orang-orang yang hanya beribadah di bulan Sya'ban atau bulan-bulan yang tertentu. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu di bulan Ramadan kita selalu berdoa agar mendapatkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana kita membutuhkan dan mengharapkan rahmat Allah taala di bulan Ramadan, kita juga membutuhkan dan mengharapkan rahmatnya di bulan-bulan lainnya. Imam Ibnu Rajab berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika dia menerima amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk beramal soleh setelahnya. Sebagaimana firman Allah, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Ganjaran perbuatan baik adalah taufik daripada Allah untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya, maka itu merupakan petanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan lalu kemudian dia mengerjakan perbuatan buruk setelahnya, maka itu merupakan petanda tertolak dan tidak diterima amal kebaikan tersebut. Maka silahkan menilai diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang-orang yang beruntung yang diterima amal kebaikannya, atau malah menjadi orang-orang yang merugi. Karena itu hendaknya kita tetap istiqomah di atas amal soleh yang telah susah payah kita lakukan di bulan Ramadan, karena ini adalah salah satu tanda diterima amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melakukan amal kebaikan. Doa yang paling sering diucapkan, dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma li aktsari du'aik ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rasulullah, kenapa engkau lebih sering berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyyun illa wa qalbuhu baina usba'aini min asabi'illah, faman syaa'a aqama wa man syaa'a azaqa. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia selalu berada di antara jari jemari Allah. Siapa yang Allah kehendaki, maka Allah berikan keteguhan, keistiqomahan dalam keimanannya. Namun siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah pun bisa menyesatkannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Ikuti channel dakwah Masjid At-Taqwa Kota Cane. Subscribe dan like channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane. Insyaallah kita akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.